Shalom, selamat pagi. Semoga masih terus semangat mengikuti kegiatan Camp Regional Mahasiswa di hari yang kedua ini. Dan saat ini kita akan memulai ibadah. Meskipun kita mengikuti kegiatan bahkan beribadah saat ini di tempat kita masing-masing, namun kita telah menjadi satu oleh kasih setianya yang terus memelihara persekutuan ini, sehingga kita menjadi satu dalam Tuhan. Mari saat ini dengan bersuka cita kita nyanyikan pujian Satu di Dalam Roh-Mu. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk hidup. Itu berarti kita pun diberikan kesempatan untuk dapat melayani Tuhan melalui visi yang telah Ia berikan kepada masing-masing pribadi kita. Marilah di saat ini kita mengucap syukur atas penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita menyanyikan pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saat pagi hariku datang lagi, memuji Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku
saat ini kita mengambil sikap saat teduh kita masing-masing. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita mengalami kegagalan dan kejatuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bahkan memilih untuk menjauh dari Tuhan. Untuk itu mari di saat ini, dengan terbuka kita mengaku akan setiap kesalahan yang telah kita perbuat dan mohon ampun kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita nyanyikan pujian Seputih Bulu Domba. Kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanku. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau layak tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Masih dalam sikap saat teduh, pengorbanannya di atas kayu salib membuktikan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua. Anugerah keselamatan telah Ia berikan bagi kita,
sehingga kita dilayakan untuk dapat mengerjakan visinya dalam kehidupan kita. Sebagai respon syukur kita, saya mengajak kita menyanyikan pujian Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah membaharui hidupku. Ku hilang olehnya ku olehnya ku Ya Tuhan, inilah setiap pengakuan dosa dan syukur kami kepadamu. Amin. Saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Triawan Wicaksono. Ya, mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam eksposisi yang kedua ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang pada saat ini dengan hati yang bersyukur untuk Camp Regional Mahasiswa Sulawesi Utara. Kami mengucap syukur karena di tengah-tengah pandemi di mana kami tidak bisa bertemu secara langsung, Tuhan menolong kami. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada panitia untuk mempersiapkan seluruh acara ini secara online ya Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kami percaya Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami untuk memberikan pertumbuhan kepada setiap kami, untuk memperkuat iman kami, dan juga untuk menolong kami agar kami boleh bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan yang nantinya bisa menjadi pemimpin-pemimpin seperti Nehemia yang akan membawa perubahan bagi kampus kami, bagi gereja kami, bagi masyarakat, bangsa dan negara kami, bahkan bagi dunia ini ya Tuhan. Dan kami percaya kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, sungguh karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mau serahkan eksposisi yang kedua ini, Tuhan yang memimpin dan mengarahkan kami. Berbicaralah sebab kami mau belajar, kami mau mendengar, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat kita bertemu lagi teman-teman di dalam eksposisi yang kedua ini ya. Tema yang eksposisi yang pertama adalah pemimpin yang berlutut ya. Nah, tema untuk eksposisi yang kedua ini adalah pemimpin yang bekerja. Kita ambil dari Nehemia pasal yang kedua ya. Nah, jadi teman-teman di dalam eksposisi yang pertama ya, Nehemia mendapat panggilan Allah untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ya, dan itu terjadi karena ada temannya namanya Hanani dan beberapa orang Yahudi yang lain, mereka datang dari Yerusalem dan menceritakan ya kepada Nehemia ya, ketika Nehemia tanya bagaimana kondisi orang-orang yang
terluput dari pembuangan, ya. Apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka bahagia, ya, sejahtera? Ternyata kondisi mereka sangat-sangat tidak baik, ya. Dikatakan mereka dalam kesukaran besar, ya. Jadi nggak hanya sekedar kesukaran, tetapi kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Dan kemudian dilanjutkan dengan berita bahwa tembok Yerusalem telah terbakar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbongkar, ya. Nah, itu di dalam Nehemia yang pertama, ya. Nah, jadi kalau kita renungkan sebetulnya, ya, malam ini kita akan merenungkan kalimat ini, ya, bahwa membangun kembali tembok Yerusalem itu sebetulnya adalah sesuatu yang mustahil, mission impossible, ya. Sesuatu yang betul-betul secara manusia itu sangat-sangat tidak mungkin, ya. Nah, kenapa? Ya, kenapa bisa begitu? Ya. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa alasan-alasan, ya. Kenapa ini sesungguhnya tidak mungkin? Yang pertama, ya, tembok Yerusalem itu, ya, itu sudah menjadi reruntuhan sekitar 141 tahun, ya. Dari tahun 586 sampai kira-kira tahun 445 sebelum Masehi. Jadi, kisah Nehemia ini ketika Nehemia mendengar berita itu, ya, dari Hanani itu terjadinya itu 141 tahun setelah tembok Yerusalem itu dibakar dan dihancurkan, ya. Jadi ini bukan waktu yang singkat, hampir 1,5 abad, teman-teman, hampir 1,5 abad, ya. Jadi dan kita tahu, ya, sesuatu yang sudah menjadi reruntuhan bahkan sampai sudah hampir 1,5 abad, ya, itu menjadi hal yang biasa, ya. Bahkan bagi orang-orang Yerusalem sendiri, termasuk bagi Hanani, kayak gitu, ya. Mereka bayangkan, ya, mereka melihat tembok itu runtuh, ya, pintu-pintu gerbangnya terbakar 141 tahun dan tidak terjadi apa-apa, ya. Jadi itu hal yang biasa, ya, sehingga mungkin orang-orang di sana termasuk Hanani juga sudah menganggap itu sebagai sesuatu yang normal, ya. Jadi memang ya sudah, mungkin memang Yerusalem akan terus-menerus dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela, dan tidak akan ada perubahan seperti itu, ya. Jadi dan kemungkinan besar, ya, orang-orang seperti Hanani dan orang-orang Yerusalem yang lain, orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, kemungkinan besar tidak ada yang berpikir untuk membangun ulang, ya. Tidak ada yang berpikir untuk membangun ulang, ya. Kalaupun ada yang sampai berpikir, oh ya, saya mau membangun ulang, ya. Saya yakin tidak ada yang berani, tidak ada yang cukup berani, dan tidak ada yang merasa mampu untuk membangun ulang itu, ya. Kenapa bisa begitu, ya? Karena apa? Nah, ini. Karena siapapun yang akan membangun kembali tembok Yerusalem itu, ya, itu pasti akan dianggap sedang memberontak melawan Raja Persia, ya. Pasti akan seperti itu. Karena sekali lagi kita tahu, ya, kalau teman-teman pernah menonton film-film di mana ada peperangan gitu kan, ya, film-film zaman dulu, ya, yang namanya kota itu pasti ada temboknya, ya. Nah, salah satu tembok yang terkenal nggak cuma kota, ya, itu tembok Cina, begitu kan, ya. Nah, kenapa sih kota-kota pada waktu itu perlu punya tembok-tembok, perlu punya pertahanan gitu, ya? Karena mereka perlu melindungi dari serangan musuh, ya, supaya musuh tidak gampang tiba-tiba datang dan menghancurkan mereka atau melakukan perampokan kayak gitu, ya. Nah, jadi kalau tembok itu sampai dibangun lagi, itu pasti bisa dianggap melawan raja, ya. Dan itu persis seperti yang dikatakan oleh Sanballat dan Tobia dan Geshem, ya, orang Arab itu di pasal 2 ayat 19, ya. Ketika Nehemia mau membangun kembali tembok Yerusalem itu, mereka mengatakan begini, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Ya, jadi itu jelas kayak gitu. Karena memang tembok itu kalau dibangun kembali artinya mau memberontak, ya. Nah, di pasal 6 ayat 5 juga kalau kita membaca, ya, kalau kita membaca pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, ya, di situ dikatakan kayak gitu, ya. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya Sanballat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis ada desas-desus. Ada isu gitu, ada desas-desus, ya. Di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok
ya. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja. Jadi yang membangun tembok itu mau memberontak dan mungkin dia mau menjadi raja, ya. Itu yang terjadi, ya. Nah, jadi teman-teman, karena dianggap tindakan pemberontakan kepada raja, maka pembangunan itu bisa dihentikan oleh Raja Persia kalau itu betul-betul terjadi, ya. Itu bisa dihentikan, ya. Dan itu sudah pernah terjadi. Kalau teman-teman membaca kitab Esra, ya, kitab Esra ini kitab yang ditulis sebelum, ya, maaf ya, kitab Esra ini kitab yang ditulis sebelum Nehemia, ya. Jadi seperti yang terjadi pada pembangunan bait suci. Jadi kan Esra itu kan membangun mezbah dan membangun bait suci, sedangkan Nehemia itu membangun tembok Yerusalem. Nah, ketika Esra itu kembali ke Yerusalem, ya, Esra juga mengalami pembuangan, ya, dan kemudian dia membangun kembali bait suci itu sempat terhenti. Kenapa? Karena ada orang-orang yang bernama Bislam, Mitredat, dan Tabeel itu menulis surat kepada Raja Artasasta, Raja Persia, ya. Dan kemudian akhirnya apa? Akhirnya pembangunan bait suci itu dihentikan, ya. Nah, jadi ini memang tidak main-main. Dalam sejarah itu sudah pernah terjadi, ya. Jadi kalau ini dibangun lagi, berarti mungkin mau memberontak. Dan kalau dilaporkan kepada Raja Persia, itu bisa dihentikan, teman-teman, ya. Nah, selain itu alasan yang lebih utama. Nah, ini saya ulangi, ya. Jadi alasan yang pertama tadi kenapa ini Mission Impossible, karena ini sudah menjadi reruntuhan hampir 1,5 abad, ya. Sesuatu yang sudah biasa orang lihat runtuh, ya. Dan kalau ini mau dibangun itu namanya memberontak kepada raja, ya. Tapi ada alasan yang ketiga, ya. Alasan yang lebih utama kenapa membangun kembali tembok Yerusalem ini adalah satu mission impossible. Yaitu apa? Ini pertanyaannya, apakah Allah masih mau bermurah hati kepada mereka, ya? Dan apakah Allah, kalau Allah bermurah hati, ya, apakah Allah mau memberkati pembangunan tembok itu, ya? Karena orang-orang Yahudi itu, orang-orang Israel itu tahu persis, sadar bahwa apapun yang mereka lakukan, kalau Allah tidak bermurah hati, kalau Allah tidak berkenan, kalau Allah tidak ada di pihak mereka, kalau Allah tidak memberkati, maka tidak ada sesuatu pun yang mereka bangun akan terjadi. Ya, mereka sangat meyakini itu. Mereka sangat meyakini kedaulatan Allah. Mereka sangat meyakini providensi Allah. Ya, jadi kalau Allah tidak ada bersama-sama mereka, mereka pasti akan gagal. Ya, jadi itu, ya. Jadi pertanyaan, apakah Allah masih mau bermurah hati kepada mereka? Ya, jadi doa mereka itu Lord have mercy, bermurah hatilah kepada kami, ya. Kenapa bisa begitu? Karena apa? Bagi orang Yahudi dan bagi bangsa-bangsa sekeliling Yerusalem atau tembok dan bait suci itu adalah simbol kehadiran Yahweh, kehadiran Allah Israel. Tidak ada tembok itu tidak ada Allah, ya. Ada tembok itu ada Allah, ya. Jadi kalau kita bisa membaca pada pasal 6 ayat 15, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Ya, jadi sekali lagi tembok itu simbol kehadiran Allah. Kalau tidak ada tembok, berarti mereka berpikir tidak ada Allah, ya. Termasuk tentunya di sini juga bait suci itu juga menjadi simbol kehadiran Allah, ya. Nah, jadi sekali lagi pertanyaannya adalah apakah Allah betul-betul mau bermurah hati? Apakah Allah betul-betul memberkati kalau mereka mau membangun tembok itu, ya? Karena sejak kejatuhan Yehuda ke tangan Babel yang diikuti dengan peristiwa pembuangan seperti yang dialami dalam kitab Daniel, ya. Nampaknya Allah itu sudah menolak umatnya, betul-betul menolaknya, ya. Seperti Allah sudah nggak peduli dengan umatnya, ya. Sepertinya seperti itu, ya. Dan itu nampak sangat jelas, ya. Seolah-olah Allah memang sudah tidak peduli. Karena apa? Tembok Yerusalem yang merupakan simbol kehadiran Allah itu dibiarkan. Allah membiarkan tembok itu dihancurkan, dibakar, ya. Bahkan Allah juga membiarkan bait suci itu dihancurkan, ya. Lalu perkakas-perkakasnya, sebagian dari perkakas-perkakas yang biasa dipakai untuk penyembahan kepada Allah, untuk korban-korban bakaran itu dibawa
ya oleh Raja Babel, oleh Raja Babel pada waktu itu oleh panglimanya ke tanah Babel dan ditaruh di kuil dewa Bel ya untuk menunjukkan dewa-dewa mana saja ya. Jadi ada koleksi-koleksi perkakas dewa-dewa mana saja yang sudah berhasil ditaklukkan oleh dewa Bel itu ya. Jadi sekali lagi ingat, karena peperangan pada waktu itu adalah peperangan bukan cuma secara fisik, tetapi peperangan itu juga adalah peperangan secara rohani, peperangan antar dewa. Bukan cuma peperangan antar manusia. Dan kemenangan atau kekalahan itu ditentukan dari kuat atau lemahnya dewa itu sendiri ya. Nah, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel berpikir Allah sudah tidak peduli. Allah biarkan tembok Yerusalem hancur, bait suci sudah dihancurkan, umatnya pun sampai dibuang. Ya. Jadi sepertinya there is no hope anymore. Sepertinya Allah betul-betul sudah menolak Israel, menolak umatnya, ya. Dan sepertinya Allah tidak lagi ada belas kasih kepada umatnya, ya. Jadi kalau mereka mau membangun, sekali lagi, itu menjadi mission impossible. Karena mereka sadar kalau Allah menolak mereka, pasti mereka tidak akan berhasil membangun kembali tembok itu. Ya, jadi seperti tidak ada harapan. Ya. Nah teman-teman, saya mau tunjukkan gambar ini. Ya, gambar ini sempat saya munculkan dalam Instagram saya. Jadi kalau teman-teman yang belum follow, tadi saya sudah tunjukkan Instagram saya, boleh follow. Ya, nah di situ saya kasih gambar. Ya, ini sebetulnya mencerminkan hati Allah sebetulnya. Just because I'm mad doesn't mean I stop caring, ya. Tapi di sini memang yang bapaknya itu kan kelihatannya marah begitu ya kepada istrinya, mungkin ya, bapaknya itu merokok ya. Ini bukan berarti Allah itu merokok ya teman-teman ya. Jadi jangan ditiru ya yang itunya ya. Karena kan ini kan cuma sekedar contoh, ilustrasi saja gitu ya. Yang saya mau tunjukkan tuh Allah itu kira-kira seperti bapak ini. Allah memang murka kepada umatnya. Allah memang menyerahkan umatnya untuk dikalahkan oleh Babel, dan kemudian tembok Yerusalem dan bait suci itu dihancurkan. Allah membiarkan ya, seperti dalam kata-kata dalam kitab Daniel pasal pertama kan Allah menyerahkan Yehuda gitu ya. Jadi Allah membiarkan memang supaya melalui musuh Israel, musuh Yehuda yaitu Babel, mereka boleh dikalahkan, mereka boleh belajar gitu ya. Ketika mereka menolak Allah, ketika mereka tidak taat kepada firman Allah, Allah menyerahkan mereka kepada musuh-musuhnya. Ya. Tapi walaupun Allah murka, doesn't mean Allah itu stop caring. Bukan berarti Allah itu tidak peduli. Buktinya apa? Nah, buktinya Allah menggerakkan hati Nehemia dan kemudian mengutus Nehemia dari Puri Susan di Persia kembali ke Yerusalem, ya, untuk membangun kembali Yerusalem itu, membangun kembali tembok Yerusalem. Ya, jadi teman-teman, kita juga perlu belajar seperti ini sebetulnya. Ya, kita perlu belajar memiliki hati seperti Allah. Bagaimanapun juga kalau kita marah, jangan sampai kita tidak care lagi kepada orang yang kita marahi. Mungkin kita marah dengan keluarga kita, mungkin kita marah dengan adik kelompok kita, mungkin kita marah dengan teman kita, ya. Jangan sampai kita, atau mungkin kita marah dengan orang tua kita mungkin, ya. Jangan sampai kita tidak care lagi. Jangan sampai kita tidak peduli. Kenapa? Karena Allah juga seperti itu. Walaupun Allah murka kepada umatnya, tetapi Allah itu masih peduli, ya. Allah itu masih peduli. Nah, tetapi yang perlu kita ingat teman-teman, ya, sebetulnya itu bukan Allah yang menolak mereka, ya. Tetapi merekalah yang menolak Allah dengan dosa-dosa dan pelanggaran mereka kepada firman Tuhan, ya. Jadi sekali lagi mereka sampai kalah itu bukan karena Allah yang menolak, tetapi karena mereka yang tidak patuh kepada firman Allah, tidak patuh pada perjanjian, ya, bahwa Allah akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Allah. Kalau mereka menjadi umat Allah, ya mereka harus mengikuti firman Allah, khususnya 10 perintah Allah yang disampaikan Allah melalui Musa, ya. Nah, jadi itu sebabnya, sekali lagi teman-teman ya, dasar Nehemia mengajak orang Yahudi membangun kembali tembok itu, ya. Jadi kedatangan kembali Nehemia dari Puri Susan ke Yerusalem ini adalah sebenarnya bukti
bahwa walaupun sudah 141 tahun, Allah itu tetap care. Allah itu tetap peduli. Allah itu tidak membiarkan umatnya terus-menerus seperti ini, ya. Terus-menerus dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Allah tidak biarkan, ya. Allah tetap care, ya. Jadi ya, dasar Nehemia mengajak orang Yahudi membangun kembali tembok itu adalah apa? Karena tangan Allah yang murah. Dan itu dikatakan oleh Nehemia, diulang oleh Nehemia, ya. Jadi ayat 18 dikatakan begini, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja, ya, Raja Artasasta kepadaku, berkatalah orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem itu, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu, ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, Nehemia menekankan betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, ya. Itu yang ditekankan makanya, ya. Supaya mereka umatnya itu sadar, oh ternyata Allah betul-betul berpihak kepada kita. Ternyata Allah sebetulnya masih care kepada kita. Buktinya ada orang yang datang dari jauh mengusahakan kesejahteraan bagi Yerusalem, ya. Jadi tangan Allah yang murah ini betul-betul dinyatakan dengan apa? Di ayat 8, ya, Nehemia menyatakan seperti ini, ya. Dia kan ini kan waktu itu kan di ayat 8 ini kan dia masih berbicara kepada Raja Artasasta, ya. Ini sebelum dia pergi ke Yerusalem, ya. Jadi dia minta sepucuk surat bagi Asaf. Dia minta raja memberikan kepada Nehemia surat untuk Asaf. Siapa Asaf? Itu pengawas taman raja. Supaya Asaf memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami, ya. Dan yang luar biasa apa? Ya, dan raja mengabulkan permintaanku. Sekali lagi alasannya apa? Bukan karena Nehemia pintar berbicara, pintar retorika, pintar membuat alasan-alasan, ya. Tetapi Nehemia menegaskan, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku, ya. Sehingga raja mengabulkan permintaan Nehemia, raja memberikan surat supaya Nehemia bisa mendapat kayu-kayu yang dibutuhkannya, ya. Nah, tangan Allah yang murah ini bukan hanya sekedar memberikan surat-surat sebetulnya teman-teman, dan juga bukan hanya sekedar memberikan kayu, ya. Jadi surat-surat ini bukan cuma surat untuk bisa dapat kayu, tapi kan juga surat-surat untuk melewati wilayah-wilayah yang jauh itu, ya. Kan dari Purisusan ke Yerusalem itu 1000 km lebih, kemarin kita sudah belajar, ya. Jadi surat-surat untuk melewati daerah-daerah yang dikuasai oleh bupati-bupati begitu, ya, supaya perjalanan Nehemia tidak diganggu atau dia tidak diserang. Begitu, ya. Jadi Nehemia bukan hanya mendapat surat-surat, ya. Tangan Allah yang murah itu nggak cuma sekedar memberikan surat-surat, ya, melalui raja, ya, dan juga kayu yang dibutuhkan. Tetapi lebih-lebih tangan Allah yang murah itu juga telah membuat raja tidak membunuh Nehemia ketika Nehemia nampak sedih, ya. Saya ulangi, ya. Jadi tangan Allah yang murah itu telah membuat raja tidak membunuh Nehemia ketika Nehemia tampak sedih, yang sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teman-teman baca ayat 2, ya. Teman-teman baca di ayat 2, ya. Jadi di ayat 2 itu dikatakan Nehemia itu raja mengatakan, loh, kenapa mukamu muram? Kamu tentu sedih, ya. Kan kamu nggak sakit. Kalau kamu sakit, orang kalau sakit wajahnya muram itu biasa. Tetapi kalau nggak sakit, wajahnya muram pasti karena sedih. Raja mengatakan seperti itu, ya. Dan itu ayat 2 mengatakan itu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, ya. Dan tidak pernah ada juru minum yang sedih ketika bertugas yang selamat. Jadi teman-teman, ya, juru minum raja itu pada waktu itu, ya, sekarang juga gitu, ya. Kalau mau melayani raja, saya jelaskan sedikit, ya. Juru minum itu fungsinya apa pada masa itu, ya? Juru minum itu fungsinya itu adalah mencoba semua minuman raja itu dia harus minum terlebih dulu, ya. Dia harus minum dulu, dia harus cicipin dulu. Kalau dia sehat, kalau dia selamat, kalau dia tidak mati, ya, kalau dia tidak sakit dan tidak mati, maka raja baru akan minum, ya. Jadi itu untuk memastikan bahwa raja itu tidak diracun.
Seperti itu ya. Nah, jadi ini pekerjaan yang sangat-sangat penting bagi seorang raja juru minum ini ya. Dan ketika melayani raja, mukanya nggak boleh sedih. Karena kalau sedih itu dianggap melawan, dianggap memberontak kepada raja. Dan hukumannya itu cuma satu ya, yaitu dibunuh pada saat itu juga ya. Jadi belum pernah ada juru minum raja yang sedih ketika bertugas yang bisa selamat. Pasti langsung dibunuh ya. Nah, itu sebabnya ketika raja kemudian tahu bahwa Nehemia mukanya muram, ketahuan dia sedih, firman Tuhan katakan di ayat 2 itu, Nehemia menjadi sangat takut. Perhatikan, bukan cuma takut tetapi sangat takut ya. Artinya apa? Nehemia langsung sadar saat kematiannya telah tiba ya. Dia sangat takut karena dia tahu sebentar lagi dia akan dieksekusi, sebentar lagi dia akan dibunuh. Karena dia ketahuan mukanya sedih. Sesuatu yang sekali lagi tidak boleh terjadi ya. Nah, tetapi yang mengejutkan ternyata apa? Ternyata dia selamat, teman-teman. Ternyata dia selamat ya. Jadi raja ternyata tidak membunuhnya. Baru kali ini ada dalam sejarah juru minum yang sedih ketika bertugas itu bisa selamat ya. Ditambah lagi bukan cuma selamat, Nehemia minta ini minta itu, minta surat-surat macam-macam, itu tidak ditafsirkan sebagai pemberontakan kepada raja. Padahal kan dia kan mau membangun kembali dikatakan pekuburan nenek moyangku begitu kan ya. Tapi itu tidak ditafsirkan sebagai satu pemberontakan kepada raja. Raja justru mendukung dengan apa? Dengan memberikan surat-surat, baik surat jalan maupun surat untuk mendapatkan kayu dari Asaf yang tadi itu. Jadi teman-teman, inilah tangan murah Allah ya, yang membuat Nehemia akhirnya apa? Selamat, tidak mati ya ketika dia ketahuan sedih. Bayangkan ya, selama 4 bulan lebih dia terus bergumul, dia terus sedih ya. Sampai akhirnya dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya gitu. Itu menunjukkan bahwa Nehemia itu apa ya? Kesedihannya itu betul-betul menguasai hatinya. Sampai-sampai dia lupa. Ya, sampai-sampai dia tidak bisa mengendalikan diri bahwa dia itu tidak boleh sedih. Ya, di depan raja. Itu menunjukkan kesedihan yang luar biasa besar. Keprihatinan dia yang luar biasa besar. Dia terus memikirkan bagaimana dia bisa menolong Yerusalem yang sedang dalam kesukaran besar dan sedang dalam keadaan sangat tercela itu, ya. Nah, itu sekali lagi itu ciri-ciri orang yang mendapat panggilan dari Allah. Orang yang mendapat panggilan dari Allah itu tidak bisa tenang. Bahkan mungkin tidak bisa tidur, teman-teman, ya. Terus kepikiran, ya. Sebelum itu dikerjakan, sebelum itu dilakukan visi itu, pasti akan terus kepikiran. Seolah-olah dia dikejar-kejar, dia digelisahkan, ya, oleh yang namanya panggilan Allah itu, ya. Jadi saya nggak tahu teman-teman pernah mengalami nggak gitu ya. Tapi moga-moga suatu saat nanti teman-teman mengalami ya. Jadi saya sharing sedikit ya. Jadi saya kenal ada satu alumni, dia lulusan S1 IT. Dia sebetulnya dapat panggilan untuk membuat bisnis sosial. Ya, bisnis sosial itu bisnis yang bisa memberdayakan orang miskin dan cacat. Katanya begitu. Katanya itulah panggilannya. Tapi dia tidak kunjung berapa tahun ya, saya lupa 5 tahun atau berapa gitu ya. Dia akhirnya pergi ke Jakarta, dia cari kerja di suatu sekolah, terus dia sempat kerja di perusahaan. Sampai akhirnya dia kembali ke kampung halamannya untuk memulai mengerjakan panggilan Allah itu. Ya, tentunya untuk juga bisa memberitakan Injil. Jadi dia mau membuat satu bisnis yang bisa menolong orang miskin, memberdayakan orang miskin, orang cacat, sekaligus juga untuk dia bisa memberitakan Injil, ya. Jadi setelah sekian tahun dia akhirnya kembali untuk memulai mengerjakan panggilannya. Ketika saya tanya, "Kenapa kamu tinggalkan pekerjaanmu?" "Saya tidak damai sejahtera, Kak. Saya gelisah." "Kenapa?" Saya tanya. Karena dia terus merasa dikejar-kejar oleh panggilan itu, ya, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi itu tangan murah Allah, ya. Nah, yang menarik teman-teman, kita lanjutkan eksposisi ini ya. Ya, ketika Nehemia menceritakan tangan murah Allah yang
menolong dia, ya. Raja memberikan surat, memberikan kayu, ya, bahkan juga memberikan tentara yang mengawal dia sampai Yerusalem. Yang menarik adalah apa? Nehemia sama sekali tidak menyinggung kehebatannya dalam merencanakan pembangunan tembok Yerusalem yang sudah disusun berbulan-bulan sebelum dia tiba di Yerusalem, ya. Saya ulangi, Nehemia sama sekali tidak menyinggung-nyinggung kehebatannya dalam membuat planning, membuat perencanaan, ya. Ataupun Nehemia tidak menyebut itu karena doa-doa dan karena puasanya, ya. Karena kan dia kan doa puasa, kita tahu itu ya di pasal 1 kemarin. Jadi perhatikan bagaimana Nehemia berdoa, bahkan juga sebelum menjawab pertanyaan raja. Ya, ketika dia ditanya, kamu pasti sedih ya, kamu tidak sakit, kenapa wajahmu muram? Pasti kamu sedih. Lalu dia sangat takut dan dia berdoa. Dia tidak mengatakan itu karena aku berdoa loh, maka Allah bermurah hati, maka Allah memberikan aku surat-surat begitu ya. Itu karena doa-doaku. Nehemia tidak mengatakan seperti itu ya. Bahkan ketika tembok itu selesai, ya nanti kalau kita lihat di pasal yang ke-6 ya, itu di eksposisi nanti yang keempat ya, eksposisi yang keempat. Ketika tembok itu selesai pun tidak ada catatan sama sekali bahwa itu adalah karena doa-doanya dan karena kehebatannya dalam membuat planning. Sama sekali nggak ada, ya. Nah, jadi kita belajar apa? Kita melihat apa? Bukan Nehemia yang mendapat nama. Bukan Nehemia yang mendapatkan kehormatan dan pujian ketika akhirnya tembok ini selesai dibangun. Ya. Dari awal dia cerita kepada orang-orang Yahudi sampai akhir pembangunannya. Yang mendapat nama itu siapa? Allah. Yang mendapat pujian itu siapa? Allah. Yang mendapat pengakuan itu siapa? Allah. Ya. Jadi inilah pemimpin yang sejati, teman-teman. Pemimpin yang sejati itu fokusnya itu meninggikan Allah. Saya ulangi ya. Fokus pemimpin sejati. Kalau engkau adalah pemimpin sejati. Kalau engkau dan aku adalah pemimpin sejati. Fokusnya itu apa? Meninggikan Allah. Bukan meninggikan nama kita sendiri. Ya. Bukan nama kita sendiri. Fokus kita kalau kita jadi pemimpin yang sejati itu adalah kepentingan orang lain. Kepentingan umat. Bukan kepentingan kita sendiri. Ya. Jadi pertanyaannya bagi kita semua yang mengikuti camp regional mahasiswa Sulawesi Utara ini. Apa fokus hidupmu? Ya. Apa fokus hidupmu? Apakah fokus hidupmu dirimu sendiri? Apakah kamu studi hanya supaya kamu nanti bisa dapat pekerjaan yang bagus, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa menikah, bisa jalan-jalan gitu nanti khususnya kalau COVID-nya sudah selesai gitu ya. Apa fokus hidupmu? Apa yang kamu cari? Ya. Dan kalau misalnya kita tanya, kenapa sih kita itu mau mengerjakan pemuritan? Ya. Tentunya supaya AKK-AKK kita yang kita muridkan itu nanti bisa melipat ganda, bisa jadi PKK. Dan tentunya sebelum itu ya, supaya semua kita yang ikut dalam pemuritan, baik kita yang AKK, adik atau anggota kelompok kecil maupun pemimpin kelompok kecil, itu tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Dan itu seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 15 ya. Di situ dikatakan apa? Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka ya. Jadi Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, yang percaya kepada Kristus, yang sudah mati untuk kita ini tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Kristus. Ya, kita hidup untuk Kristus. Harusnya seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang eksposisi kita ya. Jadi kemudian ketika Nehemia sudah mendapat surat dan segala macam, begitu dia tiba di Yerusalem, Nehemia tidak langsung melakukan pembangunan. Kita tahu Nehemia 3 hari dia nggak ngapa-ngapain. Saya menduga mungkin dia istirahat dulu ya karena memang perjalanan sangat jauh ya. 1000 km naik kuda itu kan lama begitu ya. Mungkin dia istirahat dulu dan kemudian barulah setelah dia istirahat dia melakukan survei. Pertanyaannya, kenapa penting dilakukan survei terlebih dulu? Kenapa nggak langsung membangun ya? Tentunya survei itu sangat penting ya, atau observasi. Kalau di dalam PAI induksi itu ada observasi, survei gitu ya. Kita mau mengetahui, saya yakin Nehemia itu pasti mau mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya,
atau gambaran yang menyeluruh dan utuh. Sampai seberapa parah kerusakannya. Supaya nanti ketahuan berapa banyak mungkin balok yang dibutuhkan, berapa banyak batu yang dibutuhkan, begitu kan ya. Jadi supaya bisa membuat perencanaan bagaimana membangunnya kembali, berapa banyak material yang dibutuhkan misalnya, berapa banyak tenaga, berapa lama waktu yang dibutuhkan misalnya seperti itu ya. Jadi tanpa survei yang baik, kita tidak akan bisa memahami masalah yang sedang terjadi dengan utuh, teman-teman. Butuh survei, butuh lihat fakta-fakta ya, dan itulah yang dilakukan oleh Nehemia terlebih dulu ya, sebelum dia memobilisasi orang-orang Yahudi untuk membangun tembok itu bersama-sama ya. Dan kita tentunya tidak akan bisa membuat planning yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu tanpa betul-betul melakukan survei, tanpa tahu situasi dan kondisi yang real, yang sesungguhnya ya. Dan setelah survei yang seksama ya, karena dikatakan di situ beberapa kali, maka Nehemia mengatakan dia mengamati dengan seksama, dia meneliti dengan seksama. Ada kata seksama itu kalau kita membaca di pasal 2 itu ya. Barulah Nehemia memobilisasi umat Allah untuk terlibat dalam pembangunan kembali tembok Yerusalem itu ya. Jadi yang menarik di pasal 2 ayat 17 dikatakan begini caranya dia memobilisasi ya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami ya. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Maaf ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat di sini ya, perhatikan 3 kali ya. 3 kali Nehemia pakai kata kita, dan kita. Kamu lihat kemalangan yang kita alami. Ya. Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Mari kita bangun kembali supaya kita tidak lagi dicela. Ya. Sebetulnya Nehemia tidak ikut-ikutan dicela kan, benar nggak? Karena kan dia kan ada di tempat yang sangat jauh, lebih dari 1000 km. Ya. Jadi mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Jadi dia pakai kata kita, teman-teman. Ya, dia pakai kata kita. Ya, dia tidak pakai kata kamu lihat kemalangan yang kamu alami. Ya, tembok-tembok Yerusalem telah terbakar. Ya, dia nggak mengatakan begitu. Ya, jadi dia memposisikan dirinya sama. Ya, ini masalah kita bersama. Ayo kita bangun bersama-sama. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi satu. Ya, mengidentifikasi diri dengan penderitaan dari orang-orang lain. Ya, mengidentifikasi dengan penderitaan umatnya, begitu. Ya, jadi itu yang akhirnya membuat orang-orang di sana bisa melihat, oh, ternyata dia juga salah satu dari kita. Ya, walaupun dia tinggal jauh dari kita, tetapi dia juga merasakan penderitaan kita. Makanya dia mau repot-repot datang ke Yerusalem seperti itu. Ya, jadi teman-teman, kemudian ya ketika itu mau dimulai gitu ya, nah itu ya dikatakan apa? Muncul oposisi. Ya, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ya. Dan kemudian mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka. Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Lah ini ya, lagi-lagi kata memberontak kepada raja ya. Ide memberontak kepada raja itu terus didengung-dengungkan gitu ya. Untuk apa ya? Untuk menakut-nakuti Nehemia supaya membatalkan rencananya membangun kembali tembok Yerusalem. Ya. Apa respon Nehemia terhadap oposisi ini? Ya. Dia mengatakan apa? Aku menjawab mereka kataku, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Perhatikan ya. Dia fokus kepada Allah. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tapi kamu tak punya bagian atau hak yang dan tidak akan diingat di Yerusalem. Jadi Nehemia tetap terus fokus kepada Allah di tengah-tengah adanya oposisi ini. Ya, jadi itu teman-teman. Dan Nehemia tidak takut terhadap oposisi walaupun dituduh mau memberontak kepada raja. Ya, dia tidak takut. Ya, kalau dia dituduh, dia siap untuk menjelaskan bahwa dia sedang tidak memberontak kepada raja. Ya, apalagi raja sudah memberikan surat kepada dia. Ya, artinya raja percaya kepada dia. Jadi teman-teman, bagaimana respon kita ketika kita menghadapi oposisi? Bagaimana respon kita ketika menghadapi orang-orang yang menentang atau menghambat pelayanan penginjilan dan pemuritan yang sekarang sedang kita kerjakan ya di kampus atau di fakultas di mana kita melayani?
Apakah kita akan menjadi lemah? Apakah kita akan menjadi putus asa? Ya. Ataukah kita tetap fokus kepada Allah? Ya. Kalau yang saya tahu kayak gitu ya, kalau yang di Jakarta, saya tinggal di Jakarta, ada kampus-kampus yang memang melarang ada persekutuan. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya mereka melakukan kelompok kecil di kampus masih bisa, di lorong-lorong atau di kafe di mana kan nggak masalah kayak gitu kan ya. Tapi mereka melakukan persekutuan apa? Mereka cari tempat kos-kosan yang mereka bisa sewa atau mereka bisa pinjam di luar kampus. Ya, mereka sampai melakukan seperti itu. Ya, mereka tidak menjadi putus asa. Ya, mereka melakukan berbagai macam cara untuk bagaimana bisa mengerjakan pelayanan. Kalau nggak bisa di kampus, ya di luar kampus gitu kan ya. Jadi pertanyaannya bagi kita, apa kita menjadi lemah dan putus asa kalau ada tantangan kesulitan? Ataukah kita tetap fokus kepada Allah? Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa terus berjuang dan bisa terus setia mengerjakan penginjilan dan pemuritan di kampus kita masing-masing, di fakultas kita masing-masing. Teman-teman, saya mendapat informasi Perkantas Sulawesi Utara akan berulang tahun berusia, ya PMK, ya pelayanan Perkantas di sana akan berusia ke-31. Dan secara nasional tahun depan itu akan usianya 50 tahun di Indonesia, ya. Ketika waktu itu pertama kali dimulai oleh Pak Jonathan Parapak, Pak Sun Siregar, ya, Pak Jimmy Kuswadi, begitu ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, refleksi kita masing-masing adalah, apakah ada bagian-bagian dalam pelayanan kita yang masih menjadi reruntuhan? Ya, apakah ada bagian-bagian pelayanan kita yang masih menjadi reruntuhan? Dan apakah ada masalah-masalah yang sudah lama tidak terselesaikan? Mungkin sudah bertahun-tahun. Mungkin kita berpikir sudah biasa. Ya, sehingga kita biarkan. Atau kita merasa, nggak mungkin itu bisa diselesaikan. Atau mungkin kita sudah putus asa karena kita sudah nyoba berkali-kali tetapi tidak kunjung selesai. Ya sudahlah. Ya, tinggalkan aja, biarin aja lah. Ya. Teman-teman, apakah kita yakin di dalam Allah? Ya. Kita akan dimampukan untuk menjadi pemimpin yang bekerja. Ingat, tema eksposisi ini adalah pemimpin yang bekerja. Kita yakin nggak di dalam Allah kita akan dimampukan untuk menjadi pemimpin yang bekerja, menyelesaikan masalah-masalah yang sudah lama tidak selesai, demi memperkuat penginjilan dan pemuritan di Sulawesi Utara. Teman-teman ingat, masalah yang dihadapi Nehemia itu sudah 141 tahun. Tapi akhirnya apa? Masalah itu selesai, teman-teman. Nanti kita akan lihat di eksposisi yang keempat. Masalah itu selesai, teman-teman. Walaupun sudah berumur kira-kira 141 tahun, tetapi Tuhan berkuasa menyelesaikan masalah itu. Pertanyaannya, sudah berapa lama masalah terjadi di kampusmu, di fakultasmu, di kotamu, di PMK-mu mungkin? Ya. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun kayaknya nggak mungkin kan teman-teman. Karena Perkantas saja baru ada itu 50 tahun. Ya. Jadi belum sampai 141 tahun kan masalahnya. Pertanyaannya, kamu yakin nggak? Kita akan dimampukan untuk menjadi pemimpin yang bekerja menyelesaikan masalah-masalah yang sudah lama tidak bisa selesai. Sekali lagi demi memperkuat penginjilan, memperkuat pemuritan di Sulawesi Utara. Ya, kita ingat Sulawesi Utara itu salah satu basis Kristen, salah satu kantong Kristen yang sedang dihijaukan. Kita tahu itu teman-teman. Ya. Kalian harus menyadari itu. Dan itu sebabnya kenapa penginjilan dan pemuritan harus semakin dikuatkan. Ya, harus semakin dikuatkan. Dan penginjilan dan pemuritan di Sulawesi Utara tidak bisa lagi hanya menjangkau yang Kristen-Kristen saja. Mungkin kalian juga sudah mulai harus berpikir untuk serius. Misalnya seperti teman-teman di Perkantas di kota-kota yang lain, ya saya nggak perlu sebut kota-kota mana, yang juga serius punya upaya-upaya yang serius untuk menjangkau mahasiswa yang betul-betul yang non-Kristen. Kalian mungkin harus memikirkan itu dengan sangat-sangat serius teman-teman. Selain tentunya juga menjangkau yang Kristen juga sudah pasti harus terus diperkuat. Supaya apa? Supaya tidak dihijaukan. Ya. Nah, sebagai penutup saya ingin membaca ayat ini. Dari Nehemia pasal 2 ayat 20. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Dan saya percaya Allah semesta langit, Allah yang sama-sama kita yakini di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dialah yang akan membuat kamu dan aku berhasil. Ya, untuk mengerjakan visi Allah, mengerjakan visi
pemuritan, mengerjakan amanat agung. Ya, kiranya Tuhan menguatkan kalian, menolong kalian, ya, supaya bisa menjadi orang-orang yang membawa pemulihan bagi masalah-masalah yang sudah lama tidak bisa diselesaikan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang terus bersandar kepada Tuhan, membawa penyelesaian bagi masalah-masalah yang sudah lama tidak selesai. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah saat ini kita menyanyikan lagu tema KRM tahun 2020, Hidup bagi Kristus dan Bangsaku, dan doa tutup oleh Kak Triawan. Mari teman-teman, sebelum kita menutup sesi kita pada saat ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menganugerahkan bangsa Indonesia yang terkasih, yang tercinta kepada kami. Kami bersyukur kami boleh dilahirkan sebagai orang Indonesia. Kami bersyukur kami boleh dilahirkan di tanah ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh mengalami kemerdekaan sejak tahun 45 pada tanggal 17 Agustus. Yang sebentar lagi juga kami rayakan ya Tuhan. Kemerdekaan bangsa kami pada tanggal 17 Agustus ini ya Tuhan. Kami bersyukur
karena kasih setiamu lah, karena rahmat-Mu, karena anugerah-Mu lah bangsa kami boleh merdeka. Dan kami bersyukur kami juga boleh punya kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan juga untuk boleh mengadakan acara camp regional seperti ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami saat ini berdoa, kiranya kami boleh menggunakan setiap kesempatan dan anugerah Tuhan ini dengan baik untuk kami hidup sebagai murid-murid Kristus, untuk kami mengupayakan pertumbuhan, dan untuk kami juga boleh terus mengerjakan pelipat gandaan. Tolonglah supaya kami boleh menjadi murid-murid yang melipat ganda, yang menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, atau juga jiwa-jiwa yang sudah mengenal Tuhan, tetapi masih hidup jauh dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memakai kami supaya kami tidak hidup bagi diri kami sendiri, tapi kami sungguh-sungguh hidup bagi Kristus dan bagi bangsa dan negara kami, supaya kami boleh membangun bangsa kami, mulai dari kampus kami, mulai dengan menjadi murid yang sejati, yang mengerjakan pemuritan, yang melipat ganda ya Tuhan. Supaya akhirnya boleh dihasilkan melalui pemuritan ini, pemimpin-pemimpin masa depan yang berintegritas, yang jujur, yang takut akan Tuhan, yang akan boleh membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami, juga boleh membawa kemajuan bagi gereja, bahkan bagi dunia ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, kuatkan kami, teguhkan langkah-langkah kami, dan berkati kami, supaya kami juga boleh menjadi orang-orang yang membangun reruntuhan yang sudah lama, seperti Nehemia Tuhan. Supaya setiap pelayanan di kampus kami atau di fakultas kami yang mungkin sudah menjadi reruntuhan, bisa dibangun ulang, bisa dipulihkan lagi ya Tuhan. Supaya akhirnya penginjilan dan pemuritan, supaya pelayanan mahasiswa bisa semakin kuat di Sulawesi Utara ya Tuhan Yesus, dan juga di Gorontalo dan juga di daerah-daerah yang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, dan kami serahkan semuanya ini hanya kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah eksposisi 2 telah berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua.